Macam tak betul je budak ni. Halo semuanya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin babak 1. Pertama-tama, aku bakal ngajak kalian buat kebayangin kalau kalian itu lagi nge-scroll medsos. Nah, pas kalian nge-scroll medsos, kalian itu nemu satu berita dengan judul ini. Kim Jong Un mengumandangkan azan. Dari judulnya aja itu tuh udah kayak salah banget. Ya guys, dari judulnya aja itu tuh udah kelihatan kalau itu tuh ada berita hoax, gak ada buktinya. Ada bukti video, cuman itu tuh dibuat oleh AI. Kalian tahu kalau itu tuh AI dan dibuat hanya untuk mencari sensasi doang. Nah, abis ngeliat berita itu, kalian tuh nge-scroll lagi dan nemu satu berita lagi yang ini. Nah, berita ini, polisi berlebihan menangani demonstrasi. Nah, kalimatnya itu emang kelihatan masuk akal, tapi diperhatiin kalau diperhatiin judulnya udah mengiring opini pembaca. Nah, faktanya bisa aja benar, tapi cara penulisannya itu bikin orang langsung punya pandangan tertentu sebelum tahu keseluruhan isi beritanya. Berita kayak gini tuh termasuk manipulasi informasi. Bukan sepenuhnya bohong, tapi mengubah cara orang berpikir tanpa sadar. Sekarang, masalahnya bukan cuma soal berita palsu, tapi juga berita yang sengaja dikemas biar kita salah nangkep maknanya. Jadi kayak kita cuma baca judul, tapi kita sudah berpikir yang aneh-aneh, yang negatif dari judulnya aja gitu. Kita belum membaca keseluruhan beritanya. Nah, itu tuh kenapa manipulasi lebih halus tapi justru lebih berbahaya. Kalau sebelumnya di kelompok-kelompok sebelumnya kita belajar buat jadi buat nyari fakta, ya, memeriksa fakta gitu kan. Nah, di sini sekarang kita bakal belajar jadi pembaca cerdas. Pembaca cerdas yang bisa ngerti mana berita jujur, mana yang udah dimanipulasi buat ngatur cara berpikir kita. Nah, cara-cara manipulasi itu bakal dijelasin sama babak-babak selanjutnya. Selanjutnya, saya Fahri akan membahas babak 2, yaitu tentang senjata para manipulator. Teman-teman, kita sering berpikir bahwa manipulasi hanya dilakukan dengan kebohongan. Padahal tidak selalu begitu. Seorang manipulator bisa membuat kita percaya pada sesuatu yang salah, tanpa perlu berbohong. Cukup dengan memainkan cara penyampaian informasi. Mereka memiliki banyak senjata psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Tapi dalam babak ini, kami akan fokus pada 3 senjata utama yang paling sering digunakan dalam dunia informasi, yaitu pembingkaian atau framing, pembebanan emosional atau emotional loading, dan data di luar konteks. Oke. Yang pertama ada pembingkaian atau framing. Framing adalah cara seseorang menyajikan fakta dari sudut pandang tertentu agar pembaca menilai sesuatu sesuai arah yang diinginkan. Fakta yang disampaikan itu bisa terlihat berbeda tergantung bagaimana disampaikan. Melalui pemilihan kata, judul, atau fokus berita, pembaca bisa diarahkan untuk berpikir bahwa sesuatu peristiwa itu baik atau buruk. Jadi tanpa mengubah fakta, manipulator itu bisa mengubah persepsi kita. Seperti contoh, ada berita yang itu judul berita yang pertama itu adalah pemerintah resmi naikkan harga BBM dan beban rakyat bertambah. Lalu judul kedua yaitu demi APBN sehat pemerintah sesuaikan harga BBM. Nah, faktanya sama, harganya naik, tapi bingkainya berbeda, menimbulkan persepsi berbeda. Lalu yang kedua yaitu pembebanan emosional atau emotional loading. Teknik ini menggunakan bahasa yang memicu perasaan kuat seperti marah, takut, atau sedih. Tujuannya itu sederhana agar kita bereaksi cepat tanpa berpikir panjang. Ketika emosi kita itu tersentuh,
Kita itu lebih mudah percaya atau marah pada sesuatu yang tanpa memeriksa kebenarannya. Oke, seperti contoh yaitu seorang pria ditangkap polisi. Dan seorang monster tak berperasaan berhasil diciduk aparat. Dari kedua judul tersebut berbeda kan ya. Kata monster dan diciduk itu sengaja dipakai untuk memancing emosi. Dan yang terakhir itu data di luar konteks. Ini tuh adalah cara yang kelihatannya paling masuk akal karena menggunakan data yang tampak benar. Namun data itu sering disajikan tanpa penjelasan lengkap sehingga membuat orang tuh salah paham. Nah, seperti contoh itu ada sebuah grafik berita yang menunjukkan grafik kenaikan kasus kejahatan di kota dari 5 menjadi 10 kasus. Nah, dari situ kan teknisnya benar ya, secara teknik sebenar, tapi manipulatif karena konteksnya itu tidak dijelaskan. Kesimpulannya, para manipulator bukan hanya menyebarkan kebohongan, tapi juga memainkan persepsi, emosi, dan logika manusia. Melalui 3 senjata utama, framing, emosional, loading, dan data di luar konteks, mereka bisa membuat informasi yang tampak meyakinkan, padahal bias dan menyesatkan. Karena itu, sebagai pembaca dan pengguna media, kita harus selalu berpikir kritis, memeriksa sumber, dan tidak mudah terpengaruh oleh bahasa atau data yang terlihat dramatis. Di sini aku mau ngejelasin babak 3. Jadi sekarang yang biasanya kita lihat ini ada salah satu contoh nyata gimana teknik itu bisa memanipulasi yang dipakai kita secara bersamaan. Terus misalnya nih kayak ada kampanye di media sosial tentang kenaikan BBM bikin rakyat sengsara sedangkan pejabat hidup mewah. Tapi sekilasnya kelihatannya itu masuk akal tapi bikin kita emosi. Tapi kalau misalkan kita perhatiin itu, yang pertama itu mereka itu memakai farming itu kalimatnya itu langsung menyudutkan pemerintah tanpa nunjukin konteks kenapa harga BBM itu naik, padahal bisa aja itu bagian dari kebijakan ekonomi yang udah direncanakan dari lama. Terus yang kedua, kata rakyat sengsara dan pejabat hidup mewah sengaja dipakai buat mancing amarah para pembaca, padahal gak semua pejabat itu seperti itu dan gak semua rakyat otomatis sengsara. Terus yang ketiga, biasanya muncul akal gaya harga BBM naik 50%, tapi tanpa dijelasin bahwa sebelumnya harganya udah disubsidi besar-besaran. Jadi datanya itu benar, tapi konteksnya itu disembunyikan biar kelihatan lebih dramatis. Terus yang ketiga ini tuh salah satu contoh yang bisa kita lihat gimana farmingnya. Terus emosinya tuh dapat dan datanya itu bisa digabung buat nyiptain narasi yang kelihatannya tuh logis dan sebenarnya menyesatkan. Makanya pas kita baca berita jangan cuma lihat judul doang atau datanya, tapi penyajiannya juga harus diperhatiin gitu. Di sini saya akan membahas babak keempat, yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi, manipulasi informasi itu seringkali tidak terlihat karena bukan selalu berupa hoax total, tetapi fakta yang dikemas untuk menipu. Teknik seperti framing, permainan emosi, dan penyajian data secara keliru dapat mengarahkan cara kita berpikir tanpa kita sadari. Karena itu, kita harus selalu membaca dengan kritis. Perhatikan pilihan kata, bandingkan sumber, dan tanyakan tujuan di balik penyajian informasi tersebut. Jadi, pembaca cerdas berarti tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menganalisis cara informasi itu dibentuk.